Selamat hari Juang, Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu-ibu sekalian dan juga Teh Karin karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.45, izin kami mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan juga sayangi Ustazah favorit kita, Teh Karin. Assalamualaikum Teh. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Dan juga serta ibu-ibu sekalian yang juga dirahmati Allah yang juga telah menyempatkan hadir secara online pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri kajian Kewanita Bintal Islam DJA dengan tema kita adalah hari akhir di bagian keempat ya Teh ya. Nah, semoga langkah yang kita ayunkan menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab bertambahnya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, keimanan kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang menjadi fondasi kehidupan seorang muslim. Kesadaran bahwa setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah hendaknya mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan, menjauhi maksiat, serta mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Semoga melalui kajian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita untuk lebih memahami hakikat kehidupan dunia yang sementara dan semakin mempersiapkan diri menyambut kehidupan akhirat yang kekal. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tilawah yang akan dibawakan oleh Mbak Milsi. Kepada Mbak Milsi dikasih langkah.
Baik, mohon maaf Ibu-Ibu sekalian karena masih masih ada kendala dalam perjalanan mungkin ya. Jadi mari kita bersama-sama buka majelis ini dengan mengucapkan Bismillah. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kajian hari ini berjalan lancar dan juga menambah ilmu kita semua. Baiklah, kita selanjutnya akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu materi dari Tekaring kepada Tekaring dipersilakan. Terima kasih banyak Mbak Fitri dan juga seluruh tim panitia penyelenggara dari Bintal. Saya izin share screen ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sekarang sampai di pertemuan terakhir ya, berkenaan tentang series hari kiamat, hari akhirat. Dan kita sekarang insya Allah akan membahas berkenaan tentang Yaumul Mizan dan juga tentang Sirot ya. Mungkin ada yang sudah datang di bulan lalu ya. Bulan lalu kita membahas berkenaan tentang Yaumul Hisab. Nah, jadi ini adalah kelanjutannya ya. Setelah hari penghisaban, maka kita sampai ke hari penimbangan, yaitu Yaumul Mizan. Dalil yang digunakan ya ada sekian banyak di dalam Al-Quran, tapi dari dua rangkaian ayat yang menurut saya ini sangat-sangat apa ya perlu untuk kita catat dan perlu kita ingat gitu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di Quran surah Al-Anbiya ayat 47 yang artinya adalah kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang pun, barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini Masya Allah ya gitu. Kenapa ini kemudian menjadi salah satu ayat yang penting untuk kita pahami bersama berkenaan tentang Yaumul Mizan. Karena di hari ini setelah amal-amal kemarin sudah dihitung ya, sudah dihisap, kan di pertemuan sebelumnya ya di Yaumul Hisab tuh semuanya nanti akan bersaksi. Kulit bersaksi, kaki bersaksi, tangan bersaksi, mata bersaksi, bahkan pijakan bumi pun bersaksi. Sudah dikumpulkan semuanya, dijadikan satu sebuah catatan apa dalam buku-buku catatan amal dan seterusnya. Itu ada amalan yang besar dan ada amalan yang kecil. Dan kita mungkin seringkali menemukan dan sudah biasa ya menemukan bagaimana manusia itu punya kecenderungan meremehkan amalan yang kecil gitu. Biasanya lebih sibuk dengan amalan yang besar. Amalan-amalan yang besar itu memang penting ya. Kayak misalnya gitu ya, perjalanan umroh itu kan suatu ibadah yang sangat-sangat besar gitu. Tapi banyak orang-orang yang kemudian meremehkan amalan sesederhana mengucapkan salam. Ya, jadi datang ke kantor tuh ngucapin salam, assalamualaikum gitu ya, ke rekan teman kerja di sebelah gitu ya. Padahal boleh jadi si ucapan salam tadi itu akan memberatkan timbangan gitu. Belum lagi misal sekedar dengan tersenyum. Tersenyum itu kan bukan amalan yang berat ya, dan tidak menghabiskan waktu. Berapa banyak di antara kita itu yang kesulitan mau beramal solih karena tidak punya waktu yang banyak ya. Jadi dari pagi sampai sore itu udah kerja, pulang ke rumah yang ngurusin anak, kita yang mendampingi suami, kita yang ngurusin rumah, lalu sudah lelah istirahat gitu. Jadi untuk bisa duduk berlama-lama bersama Al-Quran sampai 3 jam mungkin kesulitan gitu. Kita bisa lah insya Allah duduk misalnya setiap kali waktu sholat bersama Al-Quran 15 menit, 15 menit, 15 menit jadi satu juz selesai gitu ya insya Allah. Tapi untuk bisa 3 jam, 4 jam itu kan sulit gitu ya dalam hari-hari normal. Tapi kemudian dengan kita tersenyum kepada saudara kita, tersenyum kepada pasangan kita, tersenyum kepada anak-anak kita, boleh jadi itulah yang juga akan menambah penambah apa penimbang amal kita, apa pemberat amalan kita gitu ya, pemberat timbangan. Dan sebaliknya, betapa banyak manusia itu yang meremehkan ya amalan-amalan buruk, amalan-amalan dosa.
Ah nggak apa-apa, ini kan amal apa dosanya dosa kecil gitu. Ah nggak apa-apa lah, saya mah ngelanggar sedikit. Ah nggak apa-apa lah, saya suuzon sedikit. Ah nggak apa-apa lah, ngegibah sedikit, ngobrolin orang sedikit. Dan banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan tersebut itu dianggap biasa ya. Kayak misalnya gibah ngomongin orang. Itu kan di masyarakat dianggap biasa ya. Ngomongin orang tuh sudah jadi perkara perkara normal. Sebenarnya itu nggak biasa gitu ya. Atau misal gitu ya, buruk sangka sama orang lain gitu. Itu udah dianggap biasa, padahal itu nggak biasa. Di medsos gitu ya, memamerkan harta ya, itu udah dianggap biasa. Ada orang yang tahadus bin ni'mah ya, menyampaikan rasa syukur atau memberikan inspirasi dan sebagainya. Tapi banyak juga yang betul-betul murni ya hanya memamerkan saja dan dianggap biasa gitu. Kenapa? Karena ya semua orang juga melakukan, banyak sekali orang melakukan, bukan semua ya, banyak orang yang melakukan. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Setiap biji sawi itu akan ada hitungannya. Dan yang mengerikan apa? Di dalam salah satu hadis yang lain, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam surga. Seseorang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya, walaupun hanya seberat biji sawi, gitu. Biji sawi itu kan kecil banget ya, kayak anak saya lagi seneng nanam, belilah biji sawi gitu. Paketnya kecil banget, datang bijinya kecil banget gitu ya. Ya, bayangkan kalau misalnya punya kesombongan segitu aja, itu nggak bisa masuk ke dalam surga, gitu ya. Dan kesombongan ini kan bisa jadi banyak ya, sombong dengan paras wajah ya, ngerasa cantik, ngerasa begini, ngerasa begitu. Sombong dengan kedudukan ya, misalnya punya teman-teman yang sama-sama lulus dari kampus yang sama, tapi kemudian si teman tersebut belum dapat kerja, sementara kita udah dapat kerja, kemudian muncul ada kesombongan merasa diri lebih baik gitu ya. Atau kemudian gitu ya, ketika sudah bekerja ada teman-teman yang nggak dipromosiin, sementara kita dipromosiin terus, kemudian merasa diri lebih baik, itu pun bisa menjadi kesombongan. Atau bahkan gitu ya, suatu perjalanan hijrah yang harusnya baik, ibadah kita bertambah ya, kedekatan kita kepada Allah bertambah, nggak taunya kemudian ada kesombongan di sana, merasa diri lebih solihah dibandingkan yang lain, merasa diri lebih baik dari yang lain, itu pun bisa berbahaya. Maka salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Di ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jangan pernah meremehkan sekecil amal. Baik itu amal solih yang terkesan kecil gitu ya, maupun amal buruk ya, amal dosa yang terkesan kecil. Bahkan jikalah memungkinkan ya, kita itu memang menganalisa diri kita, melihat sebetulnya potensi amal kita nih yang kecil-kecilnya nih apa saja yang mudah untuk kita lakukan. Apakah misal gitu ya, setiap kali masuk ke masjid gitu, suka ada cancelnya kita masukin sehari 5.000. 5.000 mungkin nggak terlalu bermakna ya buat kita gitu. Kenapa gitu ya, dengan penghasilan yang ada di tempat pekerjaan dan sebagainya, mungkin 5.000 itu hanya sekian persennya saja gitu ya. Tapi di sisi Allah boleh jadi itu berharga. Ah, di masjid saya nggak ada cancelnya teh, ya udah mau niat infaknya kemana gitu ya. Misal gitu, ada yang kemudian rutin nih infak ke Palestina gitu. Misal dulu ada salah satu lembaga apa penyalur dana ya kemanusiaan, Smart Satu Tujuan namanya. Jadi mereka publikasi, mereka menerima selama setahun ada donatur yang setiap hari itu selalu menginfakkan hartanya itu 3.000 rupiah. Kecil ya, cuman 3.000 gitu. Namanya Anissa. Nah, agak susah di tracing karena nama Anissa tuh banyak gitu. Nah, si Anissa ini, dia adalah seorang mahasiswi yang setiap hari dia infak 3.000. 3.000 aja terus gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, kecil sebetulnya 3.000 itu gitu secara nilai. Kenapa? Kalaupun 3.000 gitu ya, 10 hari cuma 30.000 gitu ya. Kayak dalam satu bulan cuma 90.000 gitu. Sebenarnya kan bukan hitungan yang besar. Tapi amalan yang istiqomah adalah amalan yang dicintai sama Allah. Dan sekecil biji sawi pun itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di Quran surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan ayat 11 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita tentang apa sih ganjaran dari si hasil penimbangan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah
Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas, ya. Jadi api yang kita lihat di dunia ini tidak ada apa-apanya. Kemarin sempat ada kasus kebakaran ya di apa Bekasi gitu ya. Kemudian beberapa pekan sebelumnya ada di Bandung gitu. Tuh ngelihat beritanya aja tuh subhanallah ya, api itu ketika memakan habis tuh habis gitu. Kayak benar-benar yang apa? Udah hitam abu yang orang ngincek aja tuh udah langsung krenyes gitu ya. Saking api itu sangat-sangat menghancurkan gitu. Dia memang apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, memiliki perannya sendiri. Dia kalau digunakan dengan baik jadi energi gitu ya. Kalau kemudian tidak dikelola dengan baik bisa menjadi kerusakan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa api neraka di eh, akhirat nanti itu berkali-kali lipat dibandingkan apa yang kita rasakan di dunia gitu ya. Bahkan ada salah satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa api neraka itu gitu ya, awalnya dia berwarna merah ya, lalu dia dibakar sekian ribu tahun hingga kemudian akhirnya dia berwarna biru, lalu dibakar lagi sekian ribu tahun hingga dia berwarna putih, lalu dibakar lagi sekian ribu tahun hingga dia berwarna hitam. Ya, makanya kemudian ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan di dalam neraka itu gelap. Jadi kita bisa membayangkan ada orang-orang yang dibakar gitu ya, dalam keadaan penuh dengan kegelapan. Apinya itu hitam gitu ya. Jadi kayak saking dahsyatnya, saking panasnya gitu ya, saking kuat tarikannya, dan panas itu memiliki eh, gravitasinya sendiri ya. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu dia akan tertarik gitu ke si nerakanya itu sendiri. Termasuk itu salah satu penjelasan berkenaan tentang Quran surah Al-Qari'ah ya. Fa'ummuhu hawiyah disampaikan ya. Fa'ummuhu hawiyah itu tempat kembalinya adalah hawiyah. Kalau kita buka tafsir Quran surah Al-Qari'ah. Dan mereka bersegera kepada hawiyah itu gitu ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang sempurna. Enggak. Kita itu enggak akan sempurna. Tapi perhatikan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ya. Jadi artinya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan kita untuk menjadi manusia yang sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, and Allah Subhanahu wa taala has created us with flaws gitu, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa keringanan bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga itu cukup dengan timbangannya itu berat kebaikannya. Ya, ada timbangan kebaikan, ada timbangan keburukan. Nah, yang Allah inginkan atas kita timbangan kebaikan itu berat. Apakah berarti kemudian amalan baik kita itu harus lebih banyak teh daripada amalan buruk ya? Bisa jadi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Dan bisa jadi juga, boleh jadi amalan kebaikannya itu walaupun misal nih, secara kuantitas dalam tanda petik ya, secara kuantitas dia kayak sedikit, tapi ternyata nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan si timbangan itu menjadi berat. Kok bisa teh? Karena di dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Barang siapa yang memiliki niat melakukan kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan catatkan baginya pahala dari kebaikan tersebut secara sempurna. Ya, jadi ini baru niat kita. Itu sudah dicatatkan secara sempurna. Hadisnya sahih. Lalu dilanjutkan hadis tersebut, masih hadis yang sama, Rasulullah SAW melanjutkan yang artinya, dan jika ia tidak melakukannya, misal nggak berhasil melakukannya karena suatu hal begitu ya, maka Allah SWT tetap mencatatnya. Tapi jika dia kemudian melakukannya, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi subhanallah gitu, dengan kita berniat saja, itu sudah menambah timbangan pahala kita gitu. Jadi misal nih ya, ada yang lagi kerja nih sekarang. Udah niat tuh di dalam hati. Nanti pada saat istirahat zuhur, saya mau membaca Al-Quran 4 halaman. Misal ya, udah niat nih di dalam hati. Karena saya mau satu hari satu juz. Jadi setiap waktu sholat saya mau membaca 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman. Udah niat gitu. Nggak taunya pas waktu istirahat, ketemu sama atasan gitu misalnya, diajak makan bareng malah ngomong kerjaan gitu. Yang awalnya harusnya tilawah 4 halaman tadi,
Waktunya kemudian tidak mencukupi. Lalu gimana dong dengan tadi dia sudah berniat? Niatnya itu sudah dihitung simpan halamannya. Ya. Pahalanya besar nggak? Besar ya, karena satu huruf saja sudah 10 kebaikan. Ada orang gitu ya. Dari awal dia kemudian sudah berpenghasilan, dia sudah berniat, saya mau haji, saya mau haji, saya mau haji, saya mau haji. Ngumpulin uang gitu ya. Sudah sekian tahun, nggak bisa juga, belum bisa juga untuk mendaftar haji gitu misalnya. Tapi niatnya itu tadi, setiap kali dia berniat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sempurna atas atas amalan yang kemudian dia niatkan. Kebayang nggak sih dapat pahala haji gimana? Ya, ini kan amalan-amalan yang dalam tanda petik ya, sederhana. Tapi berapa banyak di antara kita betul-betul memikirkan tentang niat, ya. Saya niat ingin menikah. Jodohnya mungkin belum datang. Niatin dulu gitu. Saya ingin niat membangun pernikahan yang begini begitu. Niatkan dulu. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan pahalanya. Saya berniat akan haji, saya berniat akan umroh, saya berniat mau untuk bisa infak sekian 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 gitu ya. Wah, teh kalau gitu ya udah sengajain aja banyakin niat gitu ya, walaupun sebetulnya tidak mau melaksanakan. Nah, inilah bedanya Allah sama manusia. Kalau manusia bisa dibohongin ya, sok-sokan gitu ya. Ya saya niatnya banyak nih, ingin ini, ingin itu. Padahal mah di dalam hatinya dia males-malesan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi kita nggak akan bisa ngebohongin Allah, ya udahlah saya banyakin aja niatnya gitu ya. Soal kerjaannya juga yang nggak dikerja-kerjain banget nggak bisa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Setiap kali kita niatnya Hah? bohong-bohongan ya Habis putra. nggak akan dapat juga gitu pahalanya gitu ya. Nah, sementara ketika seseorang berniat melakukan perbuatan dosa, ya, berniat melakukan perbuatan dosa, itu nggak dicatat apa-apa. Kerasa nggak sih betapa Allah SWT tuh kayak sangat-sangat sayang sama kita. Kalau kita niat berbuat baik, Allah udah catat. Tapi kalau kita berniat melakukan perbuatan dosa, Allah nggak catat dulu, ya. Dan kalau kita betul-betul melakukan perbuatan dosa, Allah cuma catat satu itu aja. Si apa dosanya itu ya cuma satu kali si dosa itu saja. Berbeda dengan tadi, kalau kita betul-betul melakukan kebaikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Makanya kemudian ketika di sini di Quran surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. This is in our favor. Kayak ini nih sangat-sangat memudahkan untuk kita gitu. Kenapa? Karena yang disebutkan bukan berapa banyak jumlah amalnya. Kebayang kalau berapa banyak jumlah amalnya kan berarti kuantitas ya, gitu. Tapi ini disebutkan berat timbangannya, artinya kualitasnya amalnya tuh gimana, gitu. Yang bahkan ketika kita berniat di dalam hati tadi, kita nggak ngapa-ngapain. Boleh jadi di tempat kerja, gitu kan, orang ngelihatnya ya kita mah kerja, gitu. Padahal di dalam hati, ya Allah, tolong ya Allah, saya ingin sekali berangkat haji. Saya ingin sekali menghajikan orang tua. Saya ingin sekali mengumrohkan orang tua. Saya ingin sekali kemudian anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan begini begitu. Niatnya banyak. Itu sepanjang niatnya itu kemudian berputar, itu kayak roda pahalanya muter aja terus gitu ya. Dan boleh jadi itu juga salah satu yang akan memberatkan timbangan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi ada yang kebangetan gitu ya, udah dimudahkan seperti itu, masih juga memperbanyak keburukan, dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, berkenaan dengan timbangan tadi, ya. Ternyata bukan hanya tentang niat pada saat mau melakukan, tapi tadi niat pada saat melakukan. Kan tadi ada niat ya, pada saat mau melakukan. Belum dilakukan nih, baru niat tadi ya. Mau melakukan sesuatu, belum tentu terjadi, belum tentu enggak. Udah dapat pahala. Apa yang terjadi ketika niatnya itu ikhlas pada saat dia melakukan? Nah, ini ada salah satu hadis sahih yang populer ya, dan sangat-sangat monumental gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Lalu dibentangkan kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu. Kartu ini adalah apa ya, bahasa manusianya ya. Kayak cards itu bahasa manusianya. Kita nggak tahu bentuk aslinya
Yaumul Mizan nanti seperti apa ya, karena belum ada yang bisa ngasih testimoni. Pokoknya sejenis kartu aja gitu ya. Dan setiap kartu itu jika dibentangkan sejauh mata memandang. Ya, jadi kayak sheet gitu ya, lembaran-lembaran. Jadi kadang-kadang saya menemukan terjemahan hadis ini dalam bahasa Inggris disebutnya books, ada sheet ya, ada kemudian apa cards gitu, bisa macam-macam, bisa kartu, bisa buku, bisa lembaran. Intinya sesuatu yang kemudian isinya tulisan-tulisan amal tadi itu dibentangkan sejauh mata memandang. Kebayang nggak sih betapa banyaknya itu? Kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, yang artinya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Lalu orang tersebut menjawab, tidak sama sekali ya Robbi, tidak sama sekali wahai Allah, wahai Robku. Allah kemudian bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zolim kepadamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau mempunyai uzur atau ada kebaikan di sisimu? Maksudnya yang belum tercatat di sana. Lalu laki-laki tersebut berkata lagi, tidak. Allah pun kemudian berfirman, yang artinya adalah, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih belum kami catat. Ini saya kurang nih, masih belum kami catat. Ya. Sehingga kamu tidak termasuk orang zolim pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah satu bitokoh. Bitokoh itu bahasa hadisnya. Jadi bahasa hadisnya itu adalah bitokoh. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya kadang disebutnya kartu sakti gitu ya, atau special cards di terjemahan bahasa apa Inggrisnya dan sebagainya, yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia berkata, apa kartu ini yang bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dosa tadi? Allah berkata kepadanya, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkanlah kartu-kartu dosa di salah satu daun timbangan yang tadi sejauh mata memandang. Dan kemudian si bitokoh la ilaha illallah tadi di daun timbangan yang lainnya. Dan ternyata si bitokoh yang la ilaha illallah di daun timbangan tadi jauh lebih berat dibandingkan dengan si timbangan yang 99 kartu mata memandang tadi. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya si bitokoh la ilaha illallah tadi gitu ya. Apa sih maksudnya bitokoh ini? Para ulama kemudian menjelaskan bitokoh ini menunjukkan tentang apa? Yang pertama, betapa besarnya pahala seorang muslim ketika dia bersyahadat, memutuskan untuk masuk Islam. Itu adalah pahala yang besar. Ya, jadi si bitokoh ini adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang masuk ke dalam Islam, atau kalau buat kita ya seorang muslim ketika betul-betul mengakui dengan sepenuh ikhlas la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itu satu. Yang kedua, para ulama menyampaikan yang dimaksud juga dengan bitokoh ini adalah beratnya timbangan keikhlasan. Ya, beratnya timbangan keikhlasan. Amalnya boleh jadi kecil, tapi ternyata dia sangat ikhlas melakukannya. Dan itu ternyata sangat-sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar gitu ya. Maka ketika kita melakukan suatu amal, jangan hanya berfokus dengan si apa amalnya, tapi bagaimana kita melakukannya. Kita melakukannya dengan ikhlas atau tidak. Karena boleh jadi amalan yang nampak sederhana, tapi dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, justru itulah yang akan memberatkan timbangan kita gitu ya. Lagi gitu misalnya, contoh di tempat kerja gitu ya. Sesederhana ngelihat temen gitu, misal ya, duh temen nih kayaknya lagi mumet banget, lagi apa, pengen ngasih hadiah. Sekedar beliin kopi, kopi di sebelah kantor gitu misalnya gitu ya, hanya untuk menyenangkan hati dia. Ya Allah, aku niatkan ini karena Engkau ya Allah. Aku ingin menyenangkan dia, mengurangi beban kesulitan dia. Nih ngasih kopi, sederhana nggak? Kopi mungkin 30.000, 35.000 gitu ya. Tapi dengan keikhlasan tadi boleh jadi itulah yang akan memberatkan timbangan. Kenapa gitu ya? Dikeluarkannya terakhir. Nah, para ulama menyampaikan niat itu ya tidak diketahui bahkan oleh malaikat. Ya, niat kita itu tidak diketahui bahkan oleh malaikat. Karena tidak diketahui, makanya niatan ikhlas ya jadi pahala dari amal ikhlas itu nggak ketahuan gitu. Kayak orang yang ria gitu ya misalnya. Orang yang ria, ya amalannya dicatat oleh para malaikat. Makanya kemudian pada saat mau masuk surga, dikasih lihat dulu kan amal-amalnya.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya bahwa si orang ini ternyata ria, dia nggak ikhlas, maka dicampakkan ke neraka. Begitu juga dengan amalan-amalan kita yang ikhlas. Awalnya tidak diketahui gitu ya oleh malaikat. Yang diketahui oleh malaikat adalah apa yang tampak. Bagaimana amalan kita di hadapan, bagaimana ibadah-ibadah kita, ya, bagaimana akhlak kita dan seterusnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka ketika tadi timbangan itu ya si pahala si dosa-dosa tadi ditampakkan gitu. Lalu kemudian di sisi kanannya ada timbangan dari amalan la ilaha illallah. Amalan yang penuh dengan keikhlasan, ternyata timbangan tersebut jauh lebih berat dibandingkan dengan si yang dosa-dosa tadi. Jadi bisa kita bayangkan betapa pentingnya, inilah salah satu hikmah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu adalah bergantung kepada niatnya. Yang ketiga, yang dimaksud dengan la ilaha illallah ini, kan tadi yang pertama udah ya, syahadat pada saat kita berislam. Yang kedua adalah tentang betapa beratnya pahala dari sebuah niat. Yang ketiga adalah yang dimaksud dengan la ilaha illallah di sini, kata para ulama, adalah zikir la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa zikir itu dia ringan di lisan, berat di timbangan. Dan ketika kita membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak akan menghabiskan waktu kita gitu. Kayak kita pergi pulang kantor gitu ya. Saya nggak tahu di sini berapa banyak yang harus commute ya. Misalnya dari area sekitar Jakarta gitu. Setiap pagi gitu ya bolak-balik, yang bawa mobil macet, yang naik kereta lama, desak-desakan gitu ya, yang kemudian naik kendaraan lain juga lama perjalanannya. Kalaulah diisi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ringan di lisan tapi dia berat di timbangan. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidaklah seseorang itu masuk neraka kan ya, ya, kalau dia mengucapkan sebelum wafatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, seseorang akan masuk ke dalam surga jika sebelum wafatnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka kemudian kita mau membiasakan itu, mendawamkan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu adalah salah satu zikir yang paling mudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu menggerakkan mulut kita gitu ya. Beda dengan kalau kita mau mengucapkan subhanallah, itu harus nempel bibirnya subhanallah ya. Atau kita mau mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau la ilaha illallah, itu kalau kita mau tidak menggerakkan bibir pun, makanya kalau orang sakaratul maut ya, kenapa sih dibantu ditalkinkannya la ilaha illallah? Salah satu hikmahnya, la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling mudah. La ilaha illallah. Kita cukup menggerakkan lisan kita saja. Lidah kita saja di dalam kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu subhanallah gitu ya. Dan di hadis ini menunjukkan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat ingin menyelamatkan kita. Yang bahkan ketika ada seorang hamba ini di mana kemudian oh subhanallah gitu ya sampai sejauh mata memandang si amal-amalnya tadi ditampakkan ya, dan kemudian ada sekian banyak amal keburukannya tapi dilawan dengan timbangan si la ilaha illallah tadi, ternyata yang la ilaha illallah itu jauh lebih berat ya. Sehingga kalaulah ada salah satu aspek yang mau kita ubah ya, ini kan series ini panjang banget nih, ada 4 pertemuan ya. Mulailah dengan kita selalu menginternalisasi kenapa kita melakukan sesuatu ya. Kita bekerja nih, gimana caranya supaya pekerjaan kita ini meningkatkan derajat kita di akhirat? Niatkan karena Allah. Saya bekerja untuk melayani masyarakat. Saya bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja untuk membantu keluarga menafkahi adik gitu misalnya, atau menafkahi orang tua. Saya bekerja karena semuanya dijalankan karena Allah. Maka boleh jadi yang dari luar tuh kayak nggak kelihatan ibadah dalam tanda petik ya. Orang bahkan boleh jadi ada yang seuzon, dia mah kerja untuk mengejar dunia, dia bilang kayak gitu. Orang nggak tahu niatan di dalam hati kita, boleh jadi ini adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Termasuk tadi perkara-perkara kecil sederhana, tersenyum, mengucapkan salam, memberikan hadiah, ya, memaafkan orang lain, membersihkan hati dari seuzon dan sebagainya. Itu semuanya diniatkan karena Allah. Ya. Eh, ini saya mengulang. Nah, apalagi yang kemudian bisa mengangkat ya timbangan kita? Di dalam salah satu hadis sahih,
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ya, ini hadis sahih yang lain. Yang tadi sahih nggak? Sahih juga. Kenapa kemudian menurut saya ini penting gitu? Karena banyak sekali di masyarakat ketika membayangkan tentang, oh saya mau bertakwa kepada Allah, yang dibayangkan itu adalah tentang tahajudnya, tentang tilawah Al-Qur'annya, tentang zikirnya, itu penting. Tapi itu bukan outcome yang keluar terakhir, bukan. Itu semuanya adalah sarana tazkiyah, menyucikan hati, ya. Kita mau berakhlak yang baik misalnya ya. Kita mau menahan, contoh aja, kita mau menahan marah. Karena marah itu dilarang. Ya, kata Rasulullah SAW, jangan marah. Gimana ya caranya kita biar bisa nggak marah-marah? Hati kita harus bersih. Supaya hati kita bersih, itulah kemudian kita menambah dengan sholat tahajud, kita membaca Al-Quran setiap hari, kita memperbanyak zikir untuk menyucikan hati. Yang kalau hati kita bersih, kalau hati kita suci, maka akhlak kita pun juga akan baik. Ya, karena akhlak itu adalah cerminan hati. Makanya aneh kalau ada orang, dia rajin tahajud, tapi dia suka ngomongin orang. Karena seharusnya nggak begitu, gitu. Ini kualitas tahajudnya gimana? Jangan sampai ya tahajudnya hanya supaya dia bisa menyombongkan diri di hadapan orang lain. Karena harusnya ketika seseorang tahajud karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak akan berani untuk ngomongin orang lain. Ya. Atau misalnya ada orang rajin banget puasa. Ya, puasa itu harusnya menahan hawa nafsu, menjaga diri dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan kan. Makanan tuh halal, minuman tuh halal. Pada saat berpuasa dia menahan dirinya. Tapi kemudian kalau dia ngobrol sama orang, itu suka nyelekit, suka nyakitin hati, suka nyindir, suka ngejek, suka apa, itu nggak nyambung. Maka boleh jadi si puasanya ini dipertanyakan kualitasnya. Sampai-sampai para ulama kemudian menyampaikan salah satu cara bagi kita untuk mengetahui kualitas ibadah kita adalah untuk mengecek akhlak kita. Karena kalau ibadahnya baik, harusnya akhlaknya baik. Makanya boleh jadi kadang-kadang ya kita menemukan ada orang yang ibadahnya tuh bukan yang spesial banget gitu ya. Males sih enggak gitu, tapi bukan yang spesial banget. Jadi misal dia sholat 5 waktu, dia sholat sunnah, bukan yang sholat sunnah sampai 8 rakaat duhanya enggak. Misal dia sholat duhanya 2 rakaat gitu ya, eh, sholat rawatibnya nggak sampai 12 gitu misalnya. Tapi dia rajin sholat rawatib yang kemudian maghribnya, subuhnya. Maksudnya sholat sunnah yang standar lah. Oke, dia tahajud, kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Tapi bukan tahajud yang misalnya dari jam 2 sampai jam 5 gitu ya. Tahajudnya biasa, semuanya biasa dalam tanda petik ya. Tapi dia konsisten di sana. Dan dia ikhlas dengan apa yang dia lakukan. Maka boleh jadi itu akan keluar dengan apa? Akhlak yang baik. Boleh jadi itu salah satu pertanda bahwa memang ibadahnya baik. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kemudian kita harus berhati-hati dengan akhlak kita ketika kita mau mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, hari akhirat, dan juga mempersiapkan kematian kita. Yang kita cek bukan hanya apa yang tampak saja kita, tapi juga apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita perlakukan kepada orang lain. Masih ada nggak ya orang yang kira-kira kesel sama kita? Kita nggak akan bisa memuaskan semua orang. Tapi kita perlu untuk memperhatikan masih ada nggak ya orang yang kesel sama kita. Dan kalau masih ada, apakah itu salah kita? Atau memang kemudian orangnya aja yang gampang keselan sama orang? Karena manusia beda-beda ya. Ada orang yang memang susah banget dibikin seneng gitu ya. Nah itu kan tapi sarana kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi. Nanti kita akan menemukan, oh iya ternyata saya benar salah sama dia. Saya belum minta maaf. Oke, saya berarti harus datang ke dia, saya harus minta maaf sama dia. Ya. Tapi mungkin akan ada orang di mana yang ini mah bukan salah saya, memang orangnya aja demanding banget gitu ya. Dia pengen kemudian saya melakukan ini, melakukan itu yang saya tidak bisa melakukannya. Ya udah itu mah lain cerita gitu ya. Misalnya nih ada orang minjem uang aja terus gitu ya. Kan nggak selalu setiap kali ada orang minjem uang kita punya uangnya ya, dan kita mau bukan bank. Oke, satu kali dia minjem, kita kasih gitu ya. Satu kali dia minjem lagi kita kasih. Mungkin ada kalanya dia minjem yang kesekian kali, aduh maaf ya, saya lagi nggak ada gitu. Terus orang yang ngambek, marah gitu ya. Entah kenapa banyak cerita orang kalau minjem uang terus nggak dikasih, terus malah marah gitu. Dia minta tolong. Ya dia marah gitu. Nah,
Kalau seperti itu ya itu di luar kuasa kita, ya, karena kita bukan Tuhan gitu, kita bukan yang maha memberikan rezeki gitu. Maka kemudian ya udah, yang itu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Basically seperti itu. Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Atau misalnya ibu-ibu gitu biasanya suka apa tidak bisa menyenangkan semua pihak. Nanti ada orang ngomong, kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau jadi ibu rumah tangga? Begitu kemudian bekerja, ih kamu ngapain bekerja udah punya anak, nanti anak siapa yang ngurusin? Jadi nggak ada yang bisa memuaskan semuanya. Jadi ibu rumah tangga diomongin, jadi ibu bekerja diomongin. Nah, jadi dalam bab itu di luar apa kuasa kita. Tapi kalau kita mengetahui, oh ya ini memang salah saya ada salah ngomong sama dia. Oh ini memang salah saya waktu itu kebawa emosi jadi marah sama dia. Itu kita datangi orangnya, kita minta maaf ya. Jika memungkinkan tuh artinya orangnya masih ada gitu ya. Dan kemudian bisa kita ajakin ngobrol dan sebagainya gitu. Atau kita bisa mengucapkan permohonan maaf. Dan seringkali orang-orang yang paling terdampak dengan akhlak kita itu siapa? Orang terdekat dalam kehidupan kita. Jadi nggak usah jauh-jauh langsung mikirnya, aduh, dulu temen gue yang SMP waktu itu sakit hati nggak ya sama gue? Oke, itu kita pikirin, tapi yang paling penting justru adalah pasangan kita. Kita tanya dulu. Kita minta keridhaan suami kita ridho nggak sama kita? Apa dari sikap kita yang sebetulnya suami kita nggak suka? Dan berani nggak kita untuk menerima bahwa, oh ya, saya salah. Karena kadang-kadang sulit menerima bahwa kita salah gitu. Sama anak-anak kita gitu misalnya ya. Coba kita introspeksi. Ada nggak akhlak-akhlak kita yang kita tahu, oh ya sebenarnya ini nggak benar. Dan mungkin ini saatnya bagi kita untuk minta maaf. Gitu ya. Jadi itu akhlak. Kemudian yang berikutnya adalah, hadis sahih yang berikutnya adalah tentang Alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Alhamdulillah lagi-lagi sama seperti tadi la ilaha illallah ada beberapa makna. Yang pertama adalah Alhamdulillah secara maknawi. Yakni orang-orang yang bersyukur. Mau timbangan amalnya berat? Ya, perbanyaklah bersyukur. Jadi bukan sekedar lisannya doang ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah alhamdulillah tapi dalam hatinya coba aja hidup saya kayak dia. Itu bukan alhamdulillah namanya. Ya. Tapi rasa syukur yang dibangun. Setiap bangun di pagi hari bukan pagi ya, subuh atau sebelum subuh gitu ya. Bangun itu dengan perasaan apa ya Allah alhamdulillah. Makanya coba perhatikan. Setiap kali kita bangun tidur yang disunahkan untuk kita baca kata Rasulullah SAW apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Setiap kali sholat kita diperintahkan untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita membaca Quran surah Al-Fatihah. Ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Dan di surga nanti, tahu nggak ada tempat namanya Baitul Hamd. Baitul Hamd ini rumah pujian. Dan ini adalah tempat bagi orang-orang yang dalam menjalani kehidupannya dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada seorang hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji sebagai abdan syakuro. Hamba yang senantiasa bersyukur. Siapa itu? Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam, kalau kita melihat apa ya perjalanan kehidupan mereka berdua, itu kan tragis banget ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir dari keluarga non-Muslim, ayahnya adalah pembuat berhala. Ketika beliau usia muda, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diusir dari keluarganya, lalu diusir dari kampung halamannya, berdakwah kemana-mana sendirian, lalu kemudian ditangkap sama raja yang zolim, diperintahkan masuk ke dalam api, lalu kemudian dibebaskan, menikah dengan Sarah, lama tidak memiliki anak, menurut sebagian riwayat 100 tahun lebih, menunggu akhirnya memiliki anak, itu pun tidak langsung dengan Sarah, tapi Sarah menghadiahkan temannya. Jadi kan Hajar ini dulunya adalah seorang bangsawan. Hajar adalah seorang wanita terhormat dari golongan bangsawan yang kemudian ditangkap oleh seorang raja yang zolim. Yang kemudian raja yang zolim ini mau mengambil Sarah ya. Pada saat itu kisahnya mungkin sebagian sudah tahu. Tapi karena tidak bisa, lalu kemudian dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah karena takut atas hukuman Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya seperti itu. Maka Hajar dan Sarah selama ini best friend. Sarah sudah lama tidak memiliki anak. Sarah kemudian menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam atas dasar apa? Agama ini harus ada yang meneruskan. Ya, maka kemudian Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, lalu Hajar kemudian hamil. Setelah memiliki anak baru juga memiliki bayi berapa lama?
Hajar pun diperintahkan untuk menempati Bakkah, ya, yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Kita tahu kisahnya bagaimana Hajar dan Ismail di antara Sofa dan Marwa, ya, harus kekeringan dan sebagainya hingga akhirnya keluar air Zam-Zam dan seterusnya. Singkat ceritanya, Ibrahim alaihissalam LDM lama sekali, ya, terpisah dengan anaknya lama sekali. Lalu kembali kepada Sarah. Sarah pun akhirnya memiliki anak, ya, yang diberikan nama Ishak, Ishak alaihissalam. Tapi kemudian Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh nomaden kemana-mana dakwahnya itu. Banyak sekali kehidupannya itu sendiri. Jadi nggak ada kayak kita sekarang punya rumah, hak milik, kendaraan hak milik, ya, bisa menginvestasikan ini itu dan sebagainya. Nggak. Ya. Hidupnya seperti itu. Ya, bagian mana dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam yang kalau terjadi sama kita akan kita syukuri. Ya, hidupnya berat. Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan, dakwah 950 tahun. Pengikutnya 40 orang. Ya. Menurut riwayat yang lain 50 orang. Bayangkan. Ya. Bagian mana dalam kehidupan Nuh alaihissalam yang kemudian akan kita syukuri? Salah seorang istri Nuh alaihissalam berkhianat kepada Nuh alaihissalam. Ya. Bagian mana yang akan kita syukuri? Jadi bisa kita bayangkan bagaimana orang, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur dan baik dalam rasa syukurnya. Kehidupannya dari sisi luar ketika kita melihatnya itu bukan kehidupan yang kita inginkan gitu. Sehingga kemudian yang disampaikan berkenaan tentang orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Sehingga rasa syukur kita itu lahir atas dasar akidah, bukan karena kita mendapatkan apa yang kita citakan. Ya, rasa syukur itu atas dasar taat, bukan karena syarat. Karena ada orang-orang yang bersyukur itu ada syaratnya. Ya, saya akan bersyukur kalau, ya, saya akan bersyukur kalau saya udah keterima kerja. Saya akan bersyukur kalau saya sudah menikah. Saya akan bersyukur kalau saya punya anak. Saya akan bersyukur kalau saya dipromosiin. Saya akan bersyukur kalau begini, begitu, dan sebagainya. Allah SWT mengajarkan kepada kita, nope. Kalian akan bersyukur atas dasar akidah meyakini bahwa Allah senantiasa mengaruniakan kita rahmatnya. Bayangkan dari mulai kita bangun tidur sampai ketidur lagi Allah yang ngurusin kita. Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita pakaian. Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan kepada kita kebahagiaan, baik kebahagiaan yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Quick question aja. Berapa banyak kita merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita? Kita tertawa dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kebahagiaan itu yang kita memang minta dan dibandingkan dengan kebahagiaan yang Allah karuniakan meski kita tidak meminta. Apa yang Allah karuniakan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Ya, itulah kenapa kalaulah engkau mau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup, ayat Al-Qur'annya begitu. Ya. Itu yang pertama. Maka kemudian jika kita ingin timbangan kita berat di sisi Allah, perbanyak syukur. Perbanyak syukur. Hanya saja tantangannya adalah berkenaan tentang syukur, hadis ini, ya. Di dalam Quran, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bagaimana setan itu nggak suka kalau kita bersyukur. Maka kemudian setan menyampaikan apa di hadapan Allah? Aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau akan menemukan banyak di antara mereka tidak bersyukur. Ya, jadi memang salah satu kerjaannya setan adalah membuat kita tidak bersyukur. Yang kedua, berkenaan tentang alhamdulillah di sini, alhamdulillah dari sisi zikir. Kita memperbanyak zikir alhamdulillah. Jadi kalau tadi memperbanyak zikir la ilaha illallah, sekarang kita memperbanyak zikir alhamdulillah. Alhamdulillah yang salah satu sunnah yang sudah banyak dipahami oleh di masyarakat, ya, oleh masyarakat adalah kita baca setelah kita selesai sholat, ya. Itu kan 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. 33 tasbih subhanallah, ya. Lalu alhamdulillah, lalu Allahu Akbar. Lalu kemudian juga sebelum tidur. Lalu kemudian disunahkan juga dibaca jika setelah selesai makan, ya, setelah selesai minum, setelah bangun tidur dan sebagainya. Tapi di luar dari itu, kalau kita mau timbangan kita lebih berat dan kita mau lebih dekat sama Allah dan kita lebih mau memupuk rasa syukur kita, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kemudian hadis sahih yang lain berkenaan tentang timbangan, ya. Ini tidak secara langsung, tetapi beginilah Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita. Bahwa Allah tidak hanya akan oh, subhanallah, punten belum di eh,
silence. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Jadi kita juga harus memperhatikan hati kita gitu ya. Kenapa? Karena hati kita juga nanti akan dihisab gitu ya. Dan subhanallah gitu. Ketika nanti ditimbang, amal-amalan kita itu nantinya akan dilipat gandakan. Ini beberapa contoh aja ya di akhir-akhir masalah yaumul mizan, kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa membawa amal baik, maka baginya balasan 10 kali lipatnya. Ini minimal. Minimal 10 kali lipat. Jadi pahala kita tuh dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Ada juga amalan-amalan yang dilipat gandakannya tuh jauh lebih dari itu lagi, ya. Contoh ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, jadi tumbuh 7 ya. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Ini aja udah 700 kali lipat lebih gitu ya. Dan ada lagi pahala-pahala yang itu bahkan nggak ada hitungannya. Seperti contoh di Quran Surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya, "Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, sungguh dia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." Kalau tanpa batas gimana? 700 kali lipat bisa nggak? Bisa. 10.000 kali lipat bisa nggak? Bisa. 1 juta kali lipat bisa nggak? Bisa. Jadi apa batasnya? Nggak ada batasnya. Maka kemudian ada tempat di surga khusus bagi orang-orang yang memiliki apa? Sobron jamila. Kesabaran yang indah. Ya, kesabaran yang indah ini apa? Orang-orang yang dia konsisten dalam sabarnya, sabar pada pukulan pertama, lalu dia betul-betul melakukan kesabaran itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena terpaksa ya, kayak misalnya ya udahlah nggak ada jalan lain gue sabar aja gitu. Enggak, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat dia bersabar, pahalanya muter terus. Ya. Dan kesabaran itu kan bukan hanya kesabaran kayak yang grand ya. Kadang-kadang orang bicara tentang sabar tuh kayak, ya sabar dalam musibah. Kan nggak setiap hari orang kena musibah. Alhamdulillah ya. Kebayang kalau setiap hari dikasih musibah, nauzubillah min dzalik gitu. Kan kita musibah itu selalu Allah Subhanahu wa taala pergilirkan itu nggak setiap hari ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat baik kepada kita. Ujian musibah itu tidak setiap hari gitu. Tapi apakah kemudian pahala sabar nggak bisa didapatkan setiap hari? Bisa. Ya. Sabar dalam apa? Pertama, sabar dalam taat. Itu pahala sabar. Ya. Dalam keadaan kita lelah, ya dalam keadaan kita iman lagi turun, tapi kita tetap bersabar dalam ibadah-ibadah kita. Yang kedua, sabar dalam kelelahan. Termasuk sabar nggak? Sabar. Karena di dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan apa? Tidaklah seorang hamba merasakan kelelahan, kesedihan, kesakitan, bahkan kalau hanya terkena tertusuk duri sedikit pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Artinya apa? Ketika kita diberikan kesedihan, kelelahan, kesakitan, dan kita bersabar, ya, maka ada pahala sabar juga di sana gitu. Kan kalau lelah kayaknya setiap hari kita lelah ya. Ada nggak sih yang setiap hari nggak capek gitu? Karena lelah itu adalah konsekuensi amal. Ya. Lelah itu adalah konsekuensi amal. Tinggal nanti kita harus kelola kelelahannya. Tidak boleh over, tidak boleh menzolimi diri sendiri. Maka setiap kali kita lelah dan kita bersabar, mudah-mudahan termasuk dari orang yang ini. Yang ketiga, sabar menghadapi perilaku manusia. Tidak semua manusia berbuat baik sama kita. Ada manusia yang misalnya dia nggak baik sama kita, tapi kita kemudian memilih untuk tetap bersabar. Itu pun ada pahalanya. Tentunya ini bukan berarti membiarkan dizolimi ya. Misalnya ada seorang istri, suaminya KDRT. Oh ya udahlah, saya sabar aja digebukin terus. Nah itu mah nggak boleh. Itu mah kezoliman, harus lapor ya, nggak boleh. Saya suaminya selingkuh gitu, ya udahlah saya sabar diselingkuhin terus. Enggak, itu bukan sabar namanya, gitu ya. Seorang muslimah harus berani untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau ada perilaku yang zolim atas diri dia, ya dia harus lapor gitu ya, supaya bisa diadili gitu. Itu tadi contoh-contoh sabar gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian sudah semuanya ditimbang ya? Sebetulnya setelah hari penimbangan itu udah ketahuan gitu ya. Sudah kerasa siapa yang menjadi calon penghuni surga dan siapa yang menjadi calon penghuni neraka gitu. Tapi kemudian akan ada satu fase lagi, yakni fase melalui sirat.
Mungkin dulu waktu zaman kita masih kecil ya sering diceritain ya, Sirat tuh kayak gimana sih gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan Sirat ini adalah ya jembatan yang ditegakkan di atas neraka dan aku adalah nabi orang pertama di antara para rasul yang menyeberanginya. Dan ini adalah hadis sahih ya. Nah, jembatan Sirat ditegakkan di atas neraka artinya gimana? Di bawahnya itu api. Jadi kalau buka di ensiklopedia tentang hari akhir ya, waktu kemarin kan saya sempat kirimin tuh ke panitia ya karena ada yang nanya gitu ya. Nah itu dijelaskan lebih banyak hadisnya tentang bagaimana bentuk sirot dan sebagainya. Dan di bawahnya itu kan ada api. Semuanya nanti akan melalui itu, akan menyeberangi itu. Dan pintu surga itu nanti akan ada di ujungnya gitu ya. Nah, di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang artinya dan dibentangkanlah jembatan jahanam, ya. Jembatan jahanam itu maksudnya di bawahnya jahanam, di atasnya sirat tadi. Akulah orang yang pertama melewatinya dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sakdan. Duri pohon sakdan tuh ada yang pernah lihat nggak? Gede-gede. Dan dia tuh kayak mencuat begini ya, durinya. Kayak tek, 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 gitu ya. Jadi sangat-sangat menyeramkan gitu. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat kemudian menjawab, pernah wahai Rasulullah, maka ia seperti duri pohon sakdan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi si apa? Si duri-durinya tadi kan sirotnya ada durinya gitu ya. Itu akan mencangkok manusia. Jadi manusia akan tersangkut-sangkut di sana. Nauzubillah min dzalik. Berapa lama, berapa jauh sih perjalanan sirot itu ya? Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata Rasulullah SAW bersabda, lalu diutuslah amanah dan rohim tali persaudaraan, keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirot tersebut, orang yang pertama lewat seperti kilat. Ini menunjukkan apa? Jadi yang dijelaskan tuh bukan tentang berapa jauh jaraknya, tapi seberapa cepat orang bisa melewatinya. Dan hadisnya sahih. Ya. Seberapa cepat. Di sini orang yang pertama gimana? Melaluinya seperti kilat. Ya. Lalu bertanya lagi, dengan bapak dan ibuku, aku korbankan demi engkau, adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kata Rasulullah. Maka kemudian ada pula yang melewatinya, maksudnya melewati sirot ya, itu dengan kecepatan angin. Angin yang berembus, psh, gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang seperti burung. Artinya dia bisa terbang. Kalau seperti burung gimana? Saking cepatnya dia terbang. Jadi nggak kena pengait-pengait itu kan, gitu ya. Ada juga seperti kuda yang berlari kencang. Kalau kuda yang berlari kencang gimana? Tangguh dia. Dia bisa kuda pernah lihat apa? Kuda real nggak? Saya dulu pernah ngelihat di apa di zaman di New Zealand tuh pernah ikutan berkuda. Ada kuda-kuda yang kemudian dilatih ya untuk melalui halang rintang karena memang kuda ini salah satu binatang yang dia sangat cekatan gitu. Kayak kucing tuh kan cekatan ya. Ketok tok 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 cuma kucing mah kecil gitu. Kalau kuda ini sudah matangguh, dia cekatan. Artinya kalau ada halang rintang tuh dia bisa melalui itu. Kutuk 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 gitu ya, gitu. Nah, inilah salah satu perumpamaan ada orang yang kemudian melalui itu seperti kuda yang berlari kencang. Setiap pengait tadi bisa dia lewati gitu. Cepet gitu melaluinya. Gitu ya. Lalu kemudian mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Maksudnya gimana? Ini kan hadisnya sahih, tapi beda-beda. Ada yang kecepatannya seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda gitu ya. Ada yang kemudian dengan secepat kilat gitu. Tergantung amalnya. Seberapa cepat kita mau melalui sirot tersebut. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirot sambil berkata, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang kemudian umatnya Rasulullah SAW ini lemah amalannya. Sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Beliau menuturkan lagi di kedua belah pinggir sirot terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat. Kebayang ya, misalnya tadi merangkak, kepeleset, tapi akhirnya selamat, ada ngatung-ngatung dia berusaha bangkit lagi, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadis ini sahih dan sudah ada lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi sayangnya banyak di antara manusia lupa dengan ini, gitu. Bahwa ini adalah suatu hal yang nyata yang harus kita yakini.
Hadis kedua berkenaan tentang seberapa cepatnya kita bisa melalui sirat. Ini hadis sahih dan mutafakun alaih. Kalau mutafakun alaih ini artinya sudah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, kemudian ada beberapa perawi yang lain ya yang sudah disepakati. Artinya sahihnya udah tidak diragukan lagi gitu ya. Kata Rasulullah SAW yang artinya orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata. Kalau tadi secepat kilat ya, kilat, psiu. Ini satu kedip mata. Coba aja sekarang ngedip, tek, hanya sepersekian detik. Sehingga orang-orang ini dia tidak merasakan sedikit pun kesusahan untuk melewati sirat. Ya, satu kedip mata dia langsung sampai. Lalu ini sama dengan yang tadi, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka dan mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan ya. Hadis yang lain di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya yakni amalan keburukannya dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat ya. Nah, tinggal pilihannya kan kita mau secepat apa. Saya yakin di sini kita nggak ada yang mau melalui itu lama-lama ya. Kita semuanya ingin masuk ke dalam surga. Itu tentang kecepatan sirot. Lalu tentang bagaimana kondisinya sirot. Perjalanannya itu seperti apa. Sirot itu ternyata gelap. Kan bawahnya api ya. Tapi dijelaskan sirot itu gelap. Jadi bisa kita bayangkan melalui jembatan. Ada kanan kirinya pengait. Di bawahnya api. Gelap. Makanya kemudian banyak yang merangkak. Terus gimana cara melaluinya? Orang-orang yang beriman akan mendapatkan cahaya. Di dalam Quran surah Al-Hadid ya, ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Ya. Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir Quran Surah Al-Hadid ayat 13, Ibnu Katsir tentunya ya bukan saya menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa ini ya, ini adalah pada saat melalui mereka melalui Sirat. Ini salah satu maksud dari ayat ini. Ya ini pada saat mereka melalui Sirat, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya. Sehingga kemudian ketika tadi ada pengait-pengait kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tapi kemudian nanti akan ada orang-orang munafik ya. Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Orang munafik ini siapa? Orang yang ngaku dia beriman, ngaku dia muslim, padahal dia sebetulnya memusuhi ya. Mereka nggak dapat cahaya. Akhirnya mereka gimana? Nyari-nyari, nunggu-nunggu cahaya orang yang di depan. Jadi mereka berjalan kalau kemudian ada yang lewat gitu ya. Cahayanya apa terlihat baru mereka bergerak gitu ya. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Kita nggak bisa ngebayangin gimana caranya teh. Ada dinding pemisah dan berpintu padahal lagi di atas sirat. Allahu a'lam. Ya, di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Ya, jadi bagi mereka tertutup nanti si orang-orang munafik tadi gitu. Jadi subhanallah gitu ya. Apa-apa yang kita saksikan di dunia ini ya, itu semua akan ditunjukkan statusnya, kedudukannya di hari akhirat nanti. Dan jika kita sudah mampu melalui sirat tadi, disinilah insya Allah mudah-mudahan ya kita akan bertemu, yakni ketika ada sebelum masuk ke dalam pintu surga, maka akan ada kontoroh. Apa itu kontoroh? Ya ini ketika orang-orang beriman telah diselamatkan dari neraka, mereka dihentikan di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Ini kontoroh untuk saling membalas menuntaskan kezoliman di antara mereka setelah disucikan, mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Ini sesama muslim, dua-duanya kemudian sudah akan masuk ke dalam surga. Ya. Tapi ada permasalahan yang belum selesai di antara mereka. Dan disinilah mereka tertahan. Ya. Inilah kenapa sekian banyak para asatis dan asatizah senantiasa menasehatkan apa? Maafkanlah orang. Ya. Kenapa? Di dalam hadis sahih yang ini, kata Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu dikatakan, tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai.
tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Maka begitu juga para calon-calon penghuni surga, karena kontoroh ini dia bukan kemudian jembatan seperti sirot tadi, bukan. Kontoroh ini jembatan yang lain gitu ya. Karena apa? Ini adalah untuk orang-orang beriman yang udah selamat nih dari neraka. Tapi sebelum mereka masuk ke dalam surga, ada yang perlu diselesaikan dulu. Ya. Kalau di yaumul hisab itu adalah amalan mereka di hadapan Allah, yang ini adalah sesama manusia tadi. Maka kemudian harus diselesaikan. Itulah kenapa ya ada sebuah kisah tentang salah satu calon penghuni surga. Ya, yang kemudian sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini mau masuk ke dalam masjid, kata Rasulullah SAW, telah masuk ya penghuni surga. Besoknya masuk lagi ke dalam masjid, Rasulullah SAW bilang lagi, telah masuk penghuni surga. Besoknya lagi sahabat tersebut masuk ke dalam masjid, Rasulullah SAW bilang lagi telah masuk penghuni surga. Maka salah seorang sahabat yang lain penasaran, apa amalan si orang yang udah dijamin masuk surga ini? Dan ternyata ketika beliau menginap, ini kan singkat cerita ya, beliau menginap di tempatnya gitu ya, tidak ada dalam tanda petik ibadah yang lebih dibandingkan sahabat yang lain. Tahajudnya sebagaimana tahajud sahabat yang lain gitu ya. Al-Qur'annya sebagaimana Al-Qur'an sahabat yang lain gitu. Ibadahnya yang lain sebagaimana sahabat yang lain. Tapi ternyata yang membedakan apa? Kata sahabat yang sudah dijamin surga tadi, tidaklah aku tidur di malam hari sebelum aku melepaskan segala rasa ganjalan di dalam hatiku terhadap saudara-saudaraku dan aku memaafkan semuanya. Jadi sahabat yang tadi di zaman masuk surga itu apa amalan andalannya tadi? Dia nggak ada di dalam hatinya rasa ganjalan kepada siapapun. Dia maafkan semua orang. Dia kemudian nggak ada rasa ganjelan kepada siapapun. Itulah yang menjadi amalan ya utamanya yang menjadikan dia kemudian masuk surga tadi. Makanya kemudian ya itu salah satu aspek yang mau kita ubah gitu ya. Dan nanti setelah itu semua berlangsung, disinilah kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang kamu kerjakan. Dan di sanalah insya Allah mudah-mudahan kita pun akan berdiri di pintu surga. Ya. Dan di Quran Surah Az-Zumar ayat 73 disampaikan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke dalamnya dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya, gitu ya. Jadi memang Masya Allah. Dan di surga nanti pintunya juga macam-macam, ya. Kayak misalnya ini contoh ya. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis sahih berkenaan tentang syafaat. Ya. Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang-orang yang tidak dihisab melalui pintu yang berada di sebelah kanan di antara pintu-pintu surga. Adapun pintu-pintu lainnya mereka bersama manusia lainnya. Ini adalah untuk orang-orang yang spesial yang kemarin kita sebutkan tidak dihisap. Mereka punya pintunya sendiri. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jarak antara dua daun pintu dari pintu-pintu surga seperti jarak antara Makkah dan Busra. Kalau di riwayat yang lain Makkah dan Himyar. Saya juga kurang tahu di mana itu ya dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa tentang kisah apa namanya pintu surga. Nanti mangga ya kalau mau dibaca sendiri masing-masing dan direnungkan sendiri-sendiri. Karena sekarang sudah jam 8:52 ya. Ini juga tentang beberapa amalan-amalan yang boleh jadi akan memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga begitu. Tetapi yang jelas salah satu hikmah yang mau kita ambil adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang sabar dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini gitu. Karena akan ada surga yang dijanjikan oleh Allah, apalagi surga tertinggi ya ini surga Firdaus. Dan kalau kita memenuhi kriteria ini nih, ini ada di Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, mudah-mudahan kita pun termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Allah alam bisawab, untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga saya kembalikan lagi ke Mbak Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Teh Karin atas ilmunya. Mungkin kita buka sesi diskusi ya untuk tiga penanya saja karena waktu sudah menunjukkan jam 8.53. Dipersilakan kepada ibu-ibu mungkin yang mau bertanya pada Teh Karin terkait tadi materi kajian tentang hari akhir. Silahkan. Monggo dari Mbak Wahyuning, silahkan. Ya, Boleh apa Mbak? terima kasih Mbak MC. Izin Ustazah Karina mau bertanya. Ada dua pertanyaan. Saya baca aja biar cepat ya. Ini kan tadi dijelaskan sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Nah, ini kebetulan ada orang terdekat saya dulu itu agak sulit diajak untuk misalnya sholat fardu. Kalau kalau era-era 80-an itu kan kita ada namanya Islamnya Islam KTP gitu ya. Jadi untuk ibadah-ibadah yang sebetulnya wajib seperti Ramadan atau sholat lima waktu itu sering diabaikan oleh beliau. Tapi beliau itu selalu membantu orang-orang yang membutuhkan sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya gitu. Nah ini saya bingung juga ini apakah amalan beliau itu diterima Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan juga bahwa Allah menjanjikan surga untuk manusia yang berat timbangan amal kebaikannya. Tapi saya pernah baca itu eh, kita harusnya kalau misalnya mau beribadah, berbuat baik, ini jangan diniatkan ingin apa? Maksudnya agar mendapat surganya Allah. Tapi lebih baik itu mencari ridhonya Allah. Nah ini menurut Ustazah bagaimana yang terbaik ketika kita akan melakukan sesuatu, niatnya itu karena apa gitu. Terima kasih Mbak MC, Mbak Fitri, dan Ustazah. Monggo Teh Karin bisa langsung dijawab aja. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fiq, kepada Mbak Wahyuning ya, yang tadi sudah menanyakan, dan itu salah satu yang sering ditanyakan ya, ketika berbicara tentang hari kiamat begitu ya, tentang hari akhirat. Yang pertama adalah tentang orang yang sering menolong, tentunya orang-orang yang sering menolong itu dia akan mendapatkan pahala atas kemudian apa yang dia lakukan gitu ya. Itu sih satu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di Quran surah Al-Baqarah ayat 286, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Mereka akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka usahakan dan mendapatkan dosa dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi setiap apa perbuatan dia menolong apa semuanya diterima insya Allah, mudah-mudahan selama ikhlas karena Allah ya, bukan karena ria gitu, bukan karena supaya dipuji dan sebagainya. Tapi ada hadis sahih juga, saya tidak ada sekarang ya, slide-nya ada di materi yang lain, mungkin kapan-kapan kalau mau dibahas khusus ya berkenaan tentang sholat. Ada hadis yang lain yang itu sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala pada saat menghisap yang pertama kali dihisap adalah sholatnya. Di hadis yang lain juga disampaikan sholat itu adalah kunci surga. Terus gimana dong kalau ini bertolak belakang ya? Jadi di satu sisi nih amalan menolongnya tadi banyak gitu ya. Tapi di sisi yang lain kemudian si sholatnya tadi ini gitu ya, kosong, bolong, dan sebagainya. Nah itu adalah termasuk perkara yang besar. Kenapa? Karena sholat itu adalah amalan wajib yang pertama kali dihisap. Kata Rasulullah SAW, jika seorang hamba itu baik sholatnya, ya, maka kemudian amalan yang lain pun akan baik. Artinya penerimaannya juga akan baik. Tapi kalau kemudian tidak baik sholatnya, gitu ya, maka yang lainnya pun juga tidak akan baik. Tidak akan baik itu artinya boleh jadi dia ditangguhkan, boleh jadi dia ini, boleh boleh jadi dia ditangguhkan tuh artinya yang nggak bisa dulu sampai si amalan sholat tadi terpenuhi dengan baik. Karena nanti akan dilihat dulu sholat sunnahnya seperti apa, gitu ya. Lalu kemudian akan dilihat amal-amal yang lain bisa nggak untuk menutupi si sholat tadi yang kemudian kurang, gitu ya. Itu satu. Kemudian hadis sahih yang berikutnya adalah sholat itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Jadi ibarat kata nih kayak tadi kan punya pahala. Si hamba ini dia punya pahala menolong orang lain, dia punya pahala misalnya apa namanya? Menolong apa bersedekah gitu ya, rajin sedekah dan sebagainya. Wah, mungkin kebunnya itu udah banyak di surga. Istananya tuh udah tinggi. Tapi pada saat dia mau masuk, dia tertahan sama si sholatnya tadi. Karena kuncinya nggak punya. Itu kayak kita misalnya, nih ada rumah buat kamu gitu.
tapi nggak dikasih kunci. Kita udah punya nih semuanya di dalam seisi rumah itu udah punya, gitu. Nggak ada kuncinya. Maka itulah yang dikhawatirkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa kemudian ada uzur ya. Tanpa uzur itu artinya dia bukan yang karena kelupaan, bukan karena dia sakit sehingga kemudian ketiduran gitu dan sebagainya. Apalagi sekian lama ya sesuatu yang sering dilakukan. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Khawatirnya ya harus masuk neraka dulu gitu. Tapi sekali lagi ya, yang bertugas menghakimi itu adalah Allah. Sehingga kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba adalah berharap kepada Allah. Memintakan ampun kepada teman atau saudara kita tadi semata-mata karena Allah. Karena kan kita itu diberikan kesempatan sama Allah untuk berdoa ya. Dan kita boleh bahkan menjadi pahala bagi kita ketika kita mendoakan orang lain yang sudah wafat gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan karena orangnya sudah wafat gitu ya? Ya kita doakan si orang tersebut gitu. Supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya karena ada azab khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat pada saat dia dikubur gitu ya. Waktu itu di pertemuan pertama kalau nggak salah ya, pernah dibahas sedikit ya. Dan juga kemudian kita minta sama Allah agar Allah ampuni segala sesuatu yang lain supaya nanti bisa istiqomah hingga ke surga gitu ya. Jadi perjalanan akhiratnya menyenangkan. Itu satu ya terkait yang pertama, kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, berkenaan tentang beramal. Ini sering banget ditanyain, teh katanya kita nggak boleh beramal dengan mengharapkan pahala, nggak boleh beramal dengan mengharapkan surga, jadi kayak hitung-hitungan gitu ya. Ada lagi yang sering saya terima itu, kita nggak boleh kemudian melakukan amal dengan niatan supaya kita keluar dari kesulitan. Nah, kita harus membahas kembali lagi dengan ikhlas. Sebetulnya yang dimaksud dengan ikhlas itu apa sih? Yang dimaksudkan dengan ikhlas, kita beramal sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatannya, ya. Salah satu contoh yang konkret itu ada di Quran surah As-Saff. Di dalam Quran surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala itu Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala di ayat eh, keempat ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha yuhibbul ladzi la yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada seorang hamba ya yang kemudian berjuang di jalan Allah dengan barisan yang rapi. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perintah. Allah Subhanahu wa taala juga nggak ngasih tahu balasannya apa sih? Gitu. Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan, Allah itu cinta loh sama hamba yang seperti itu. Maka orang-orang yang sudah punya keikhlasan tertinggi, tingkatan paling tinggi yang mencari ridho Allah tadi, maka dia akan lakukan itu. Contoh yang lain, dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan Allah itu maha lembut, Allah mencintai orang yang lembut. Sampai situ. Allah mencintai orang yang lembut. Nggak ada perintah disuruh lembut, hanya disebutkan Allah mencintai orang yang lembut. Maka orang-orang yang tadi mencari keridhaan Allah akan gimana? Termotivasi dia untuk menjadi lembut. Tapi ikhlas nggak hanya sampai di sana. Di ayat ke-9 atau 10-nya ya, Allah Subhanahu wa taala bilang lagi, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Ya, kata Allah, "Wahai orang-orang beriman, sudah tahukah kamu tentang perdagangan yang akan menguntungkan? Yakni kamu terhindar dari api neraka, nanti di ayat berikutnya kamu nanti masuk surga. Tipsnya cuma satu aja, ya. Tu'minuna billahi, kamu beriman kepada Allah dan kamu berjihad di jalan Allah." Nah, di sini Allah memberikan iming-iming. Mau nggak dapat pahala? Gitu ya. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sama kayak misalnya kita dikasih tahu sama Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah itu cinta sama para ahlul Quran. Tapi nggak semuanya mau jadi ahlul Quran. Maka Allah kasih iming-iming. Nih, kamu kalau baca Al-Quran, satu ayatnya, satu hurufnya, itu dapat 10 kali gitu. Ada juga tentang zakat. Allah Subhanahu wa taala bilang gitu ya. Allah itu innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan menyucikan diri. Jadi orang-orang yang rajin zakat, rajin sedekah itu kan menyucikan diri itu dicintai sama Allah. Tapi nggak semua orang tergerak. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu, kalau kamu bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, nanti berkali lipat loh pahalanya gitu ya. Jadi kayak beda tingkatan. Tapi ikhlas, ikhlas. Tetap diterima, insya Allah tetap diterima. Bahkan salah satu yang memotivasi kita dalam beramal ya, pada saat kita lagi berat, lagi apa, kita disuruh apa? Ingat kepada surga. Itu perintah Allah, disuruh ingat sama surga. Gitu ya. Nah yang ketiga adalah ikhlas yang dia terpaksa karena takut.
Kayak orang yang misalnya gue males banget sholat, ngebayangin surga tuh udah nggak kebayang lagi. Tapi kalau gue nggak sholat kan nanti gue dihukum gitu ya. Itu ikhlas nggak? Ikhlas juga. Tapi ikhlas yang paling rendah. Ikhlasnya sebatas karena takut. Artinya apa? Ketika misalnya tidak ada ancaman, dia nggak ngelakuin. Misal nih, dikasih tahu tentang sholat sunnah gitu. Sholat sunnah duha. Yuk sholat sunnah duha. Terus dia nanya, kalau gua nggak sholat sunnah duha, nanti dosa nggak? Nggak dosa sih. Ya udah deh, gua nggak gitu. Jadi dia cuma sebatas ya, yang penting saya laksanakan, tidak dihukum gitu ya. Ikhlas juga ikhlas gitu ya. Tapi kemudian dia karena rasa takut tadi, rasa terpaksa, tapi terpaksanya tetap karena Allah gitu ya. Bukan karena dia ria. Misal nih ada orang dia sholat tuh bukan karena takut sama Allah, tapi karena takut diliatin sama temennya, ketahuan dia nggak sholat gitu ya, ngerasa kayak orang yang jelek dan sebagainya. Nah itu yang kemudian tidak diterima. Tapi ini mah terpaksanya karena Allah. Misalnya dia di kamar sendirian, nggak ada siapa-siapa juga, dia lagi males sholat tapi ya udahlah terpaksa sholat gitu ya. Jadi model seperti itu. Jadi Allah alam bisawab. Sehingga dengan tiga tingkatan tadi rangkumannya adalah tingkatan ikhlas yang paling rendah memang tadi yang terpaksa karena rasa takut sama Allah. Dia percaya adanya azab kubur, percaya adanya hari akhirat ya, ada neraka. Maka dia beramal karena dia takut masuk ke dalam neraka dan kena azab. Yang kedua adalah karena mengharapkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bagian dari keikhlasan. Namun para muhsinin, orang-orang yang kedudukannya sangat-sangat tinggi di sisi Allah, mereka motivasinya adalah mendapatkan keridhaan Allah gitu. Allah alam bisawab. Gitu mungkin ya. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Teh Karin. Mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian mungkin yang masih mau menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf sekali karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9, maka kita harus mengakhiri majelis ini. Kemudian sebelum menutup majelis, marilah kita mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh Teh Karin kepada Teh Karin. Silakan. Ya, hatur nuhun Mbak Fitri dan juga seluruh tim panitia penyelenggara dari Bintal DJA. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya izin mengajak semuanya untuk kita sama-sama berdoa setulus hati karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna walil muslimin wal muslimat walil mu'minin wal mu'minat walil mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa khususan fi Indonesia wa fi Palestina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnana bifadlika amman siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ajirna minan nar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits fa aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'aina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa dinik. Rabbana ja'alna min ahlul Qur'an wa min dzurriyyatina wa min ahlina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan kajian Majelis Ilmu yang sudah disampaikan oleh Teh Karin terkait temanya hari akhir ya tadi Yaumul Mizan. Mungkin dapat sedikit saya simpulkan di mana kita sebenarnya kalau beribadah itu yang penting konsisten satu seperti itu, kemudian ikhlas, kemudian kita juga harus banyak bersyukur dan mungkin dari amalan-amalan kecil itu tapi kita terbiasa setiap hari dilakukan akan menjadi pemberat di Yaumul Mizan nanti dan semoga semua yang hadir di dalam kajian hari ini juga kita bisa melewati jembatan sirah bersama-sama dengan lancar seperti sekejap kilat kita ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Teh Karin yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kita semua, juga kepada ibu-ibu sekalian juga telah menyempatkan waktu di pagi hari sebelum bekerja untuk sama-sama mendengarkan kajian dari Teh Karin. Semoga menjadi amal ibadah kita, juga menjadi penambah ilmu kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya atas nama panitia juga memohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri, Waalaikumsalam Teh warahmatullahi Karin, semua. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Kemudian ya, Ibu. Terima kasih. Bukan sengaja loh ini.